Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Pada kalian yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Jadi guys, pada kali ini saya tertarik ya untuk merespon atau memberi komen tentang Jokowi orang paling berbahaya di dunia karena kebijakannya. Jadi kalau dilihat ya, negara-negara Uni Eropa begitu terkesan ya dengan tindakan dan juga kebijakan Presiden Jokowi. Jadi ayo kita semak apakah yang dikatakan oleh Uni Eropa dan mengapa mereka mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini adalah orang yang paling bahaya. Bahaya kenapa guys? Itu soalnya kenapa mereka katakan Jokowi adalah orang paling bahaya nomor 1. Nah, jadi ini video saya tengok dari channel Bagi Media ya. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Bagi Media dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe ini channel Bagi Media, bolehlah subscribe ini channel Bagi Media. Jadi sama-sama kita saksikan perkara ini dan seharusnya kita perlu mendengar apakah info ini kenapa mereka mengatakan bahwa Jokowi ini orang yang paling bahaya. Saya pun rasa terkejut juga guys, kenapa mereka katakan begitu. Adakah disebabkan oleh ketegasan Presiden Jokowi ketika perucapannya di peringkat internasional ya. Apapun, kita semak video ini sama-sama. Di akhir video saya akan memberi sedikit komen. Jom. Super bangga, Jokowi ditetapkan orang paling berbahaya di dunia karena kebijakannya. The specter of a brutal winter have shaken your resolve. In this last year, your country has moved the world and has inspired Europe. Ini Uni Eropa nih. And I can assure you that Europe will always stand with you. Kalau kita berani melakukan yang namanya industrialisasi dan hilirisasi terhadap sumber daya alam kita. Kita sudah berpuluh-puluh tahun selalu ekspor bahan mentah, ekspor raw material ini stop. Oh itu ya. Nikel sudah stop. Di tahun depan ini yang saya incar boksit stop. Boksit sudah, tembaga stop. Tembaga sudah, timah stop. Banyak dia stop kan. Halo sahabat Bagi Media, luar biasa hebat. Uni Eropa dan Amerika Serikat tetapkan Presiden Jokowi sebagai orang paling berbahaya karena hal ini. Aduh, apa ini? Jangan pada deg-degan ya bro. Ternyata Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir bercerita soal Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dianggap musuh oleh banyak negara. Alasannya karena sikap Jokowi yang enggan menandatangani perjanjian rantai bahan baku atau supply chain. Cerita berawal dari saat Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan G20 di Roma, Italia di akhir tahun lalu. Disebutkan dalam pertemuan itu, Jokowi disodori rencana kerjasama rantai pasok global. Tentu saja menurut Jokowi dia sempat tergiur mengikuti perjanjian itu. Apalagi katanya setidaknya ada 16 negara yang sudah berkumpul menandatangani kesepakatan global supply chain itu. Saya pikir apa bagusnya kita ikut kata Jokowi. Namun Jokowi lalu berubah pikiran setelah membaca detail rencana kerjasama tersebut. Jokowi memutuskan untuk langsung menarik diri dari perjanjian tersebut. Pasalnya, dalam kesepakatan ada klausul yang mengharuskan Indonesia harus terus mengekspor bahan mentah. Jokowi mengatakan, begitu saya baca masuk ke ruangan, ndak, kita nggak ikut. Semua bubar nggak jadi, hanya gara-gara kita nggak mau tanda tangan. Semua jadi buyar lagi.
Karena saya tahu sebenarnya yang diincar hanya kita Indonesia, tegasnya. Sahabat Bagi Media, Jokowi menegaskan dibutuhkan keberanian dalam mengambil suatu kebijakan. Apalagi menurutnya, posisi Indonesia dalam hal ini memiliki peran yang sangat besar. Selain itu, sikap tak peduli dengan gugatan di WTO kembali dilontarkan Jokowi terkait gugatan Uni Eropa yang memprotes kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah Indonesia, termasuk nikel secara bertahap. Tegas Jokowi memerintahkan siap menyetop komunitas lain menyusul nikel, seperti bauksit, tembaga hingga timah. Presiden Joko Widodo bahkan tak menyadari kebijakan tersebut akan mendapatkan penolakan keras dari negara-negara tetangga maupun sahabat yang selama ini membutuhkan komoditas sumber daya alam Indonesia. Oh, perkara itu rupanya ya yang membuatkan Uni Eropa mengatakan Jokowi ini adalah orang yang paling bahaya. Kalau ditengok ya daripada cerita ini ataupun apa yang dimaklumkan oleh Erick Thohir ya, dikatakan di sini tadi, yang mana sudah 16 negara ya berbaris ataupun bersetuju untuk menandatangani perjanjian. Rupa-rupanya saya nampak di sini ia seolah-olah satu perangkap ya, supaya Indonesia pun ikut menandatangani perjanjian tersebut, sedangkan mungkin negara-negara yang 16 itu tidak memiliki sumber daya alam ataupun sumber bahan mentah yang banyak ya, tetapi ia hanya sekadar seumpama mencukupkan syarat saja, seolah-olah majoriti yang menyokong untuk menandatangani perjanjian tersebut. Rupa-rupanya ya, di dalam perjanjian tersebut terdapat satu perkara yang mana menyuruh ataupun supaya Indonesia lah begitu, ataupun siapa-siapa yang menandatangani perjanjian itu wajib untuk mengekspor sumber daya alam negara-negara yang menandatangani. Jadi Indonesia ini adalah salah satu negara yang mempunyai sumber daya alam yang cukup banyak. Jadi mungkin itu adalah satu perangkap ya, untuk supaya Indonesia tanda tangan, maka perjanjian itu akan jadi dan Indonesia terpaksa akur kerana telah menandatangani perjanjian tersebut. Tetapi kerana Jokowi nampak di situ ia akan merugikan ya, dan keberaniannya untuk menolak menandatangani perkara ini satu tindakan yang cukup berani ya. Pantas saja ya dikatakan Presiden Jokowi ini adalah orang yang paling bahaya. Bukan bahaya sebab teroris, tetapi karena keberaniannya membuat keputusan semata-mata untuk mempertahankan sumber daya alam Indonesia jangan sampai terus diekspor ya. Sebab selama berpuluh-puluh tahun Indonesia kasih ekspor itu bahan mentah seperti nikel ya. Jadi nikel itu negara yang mengimport nikel dari Indonesia itu mengolah menjadi barang siap dan dijual dengan harga mahal. Jadi baru-baru ini saya nampak Presiden Jokowi dia ada satu perancangan untuk membuat hilirisasi pada negara Indonesia. Jadi ini adalah jalan terbaik untuk mengolah sendirilah, walaupun tidak diekspor, tetapi apabila Indonesia mengolah sendiri ataupun membuat hilirisasi dengan adanya sumber daya alam itu dimanfaatkan, dibuat ataupun diolah di negara sendiri, maka nilainya lebih tinggi berbanding dengan ekspor. Jadi inilah kebijakan yang saya nampak dari segi kepemimpinan Presiden Jokowi yang cukup berani dalam membuat keputusan di peringkat antara bangsa. Nah guys, jadi kalau kita melihat ya, baru-baru ini juga apabila Malaysia berkunjung ya, Perdana Menteri Malaysia berkunjung ke Indonesia, banyak perkara yang dibincangkan. Jadi kalau sekitar di Asia Tenggara ini bekerja sama ya, saya rasa Indonesia
tidak perlu juga mengekspor ke luar negara, tetapi hanya keperluan di Asia Tenggara. Rasanya sumber daya alam Indonesia itu sekitar di Asia Tenggara pun sudah pasarannya itu sudah cukup ya. Nah, tetapi kalau kita melihat dari segi Uni Eropa nih dia mengambil ya, kiranya memaksa untuk mengekspor. Bayangkan kalau dipaksa ekspor tuh dia Jokowi tanda tangan perjanjian itu, maka dia ada sambung lagi itu tempo untuk Indonesia terus mengekspor sumber daya alam di Indonesia, sedangkan Indonesia berpotensi untuk mengolah sendiri karena pasaran di Indonesia sendiri pun sudah cukup besar ya. Malah penduduknya terlalu ramai dan peluang-peluang pekerjaan akan dapat lagi di Indonesia sekiranya Indonesia membuat hilirisasi terhadap sumber daya alam yang ada pada Indonesia. Apapun ini perkara amat menarik ya, politik dunia sekarang nih, yang mana negara-negara Uni Eropa sekarang begitu betul-betul menginginkan sumber daya alam yang ada pada negara Indonesia. Apapun, semoga pendirian Presiden Jokowi dapat meningkatkan lagi ekonomi negara Indonesia. Dan saya pernah dengar bahwa Jokowi pernah mengatakan bahwa dia sanggup mempertaruhkan karier politiknya semata-mata untuk rakyat Indonesia. Nah, itulah kata-kata keramat yang saya pernah dengar ya dari mulut Presiden Jokowi. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian boleh komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.